Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya di link yang sudah disediakan di grup. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kita dapat memahami apa itu fungsi kuadrat. Yang kedua, kita dapat memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat, yaitu fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Nah, apakah itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang bentuknya seperti ini. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di mana A-nya ini atau nilai A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan X, Y-nya ini merupakan bilangan real. Nah, fungsi kuadrat ini juga bisa dibentuk seperti ini. Bentuknya juga bisa seperti ini ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu bidang kartesius? Nah, kita pelajari dulu atau kita mengingat kembali apa itu bidang kartesius ya. Nah, seperti yang sudah diajarkan di kelas 8 dulu, bidang kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik ya. Jadi menentukan posisi titik di bidang kartesius. Nah, di bidang kartesius ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi dari sumbu X atau letak koordinat sumbu X itu secara horizontal, dan koordinat sumbu Y ini letaknya secara vertikal. Nah, setelah itu titik potong antara sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan titik asal atau titik pusat. Nah, biasanya disimbolkan atau dinotasikan seperti ini. Nah, untuk garis bilangannya, untuk arah ke kanan dan ke atas dari titik pusat itu bernilai positif. Nah, sedangkan arah ke kiri dan ke bawah dari titik asal atau titik pusat itu bernilai negatif. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah ingat kembali kan apa itu bidang kartesius? Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Ya, Ibu akan membahas fungsi kuadrat yang paling sederhana. Jadi, fungsi kuadrat yang Ibu jelaskan ini yaitu Y sama dengan AX kuadrat, dimana B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Dan nilai A-nya nanti bisa lebih dari 0 dan juga bisa kurang dari 0. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari titik-titik koordinat X dan Y yang dilalui oleh fungsi kuadrat. Nah, dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai X yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu akan mencoba persamaan Y sama dengan AX kuadrat dengan nilai A-nya lebih dari 0. Nah, di sini perhatikan di tabel, Ibu memasukkan nilai X yang berbeda-beda, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita lihat yang di atas terlebih dahulu. Kita memasukkan nilai X-nya ya. X-nya kan min 3. Jadi min 3 dikuadratkan hasilnya
9. Nah, jadi 9 itu merupakan nilai Y-nya. Ya. 9 itu nilai Y. Jadi, X dan Y-nya itu hasilnya sama dengan min 3,9. Itu titiknya. Nah, selanjutnya untuk X-nya sama dengan min 2 dimasukkan ke persamaan fungsi kuadrat, hasilnya 4. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui titik-titiknya, titik X dan titik Y-nya. Jadi titik X-nya itu tadi berapa? Min 2 ya, min 2,4. Nah, selanjutnya sama seperti itu, bisa diperhatikan. Nah, kita lanjut. Setelah itu kan tadi langkah pertama. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Setelah memasukkan nilai-nilai X pada fungsi di tabel, nah didapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, selanjutnya kita menggambar grafik dengan menempatkan titik-titik koordinat X dan Y yang sudah diketahui tersebut ke dalam bidang kartesius. Nah, cara gambarnya seperti ini ya anak-anak. Jadi kita menggambar terlebih dahulu koordinatnya, koordinat X, Y, kemudian memasukkan garis-garis bilangannya. Itu yang kanan dan ke atas itu kan bernilai positif tadi. Nah, yang kiri dan ke bawah itu bernilai negatif. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan tadi di tabel nilai X dan Y-nya. Untuk nilai A itu min 3,9. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, lanjut ke titik B, yaitu tadi min 2,4 ya, masukkan seperti ini. Nah, untuk nilai lainnya seperti yang Ibu jelaskan ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, setelah titik-titiknya sudah kita gambar, selanjutnya dihubungkan antar titik A ke titik B, ke titik C, sampai ke titik G dengan menggunakan garis. Nah, setelah itu kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya itu kurva ya anak-anak. Jadi bentuknya seperti U ke atas. Nah, seperti ini bentuknya kan ya. Nah, kalau itu bentuknya bukannya ke atas. Kita lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, tetapi nilai A-nya itu kurang dari 0. Nah, sama seperti yang tadi caranya. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik-titik koordinat X dan Y ya, terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mensubstitusikan nilai X yang berbeda-beda. Nah, di sini persamaan Y sama dengan AX kuadrat, dengan A-nya itu kurang dari 0. Nah, kita masukkan nilai X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk X sama dengan min 3, kita masukkan nilainya ke persamaan atau fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ternyata ketemu Y-nya sama dengan min 9 ya. Jadi, nilai X dan Y-nya itu min 3, min 9. Nah, kita lanjut ke titik X sama dengan min 2. Nah, ketika X-nya sama dengan min 2, setelah kita masukkan ke fungsi kuadrat seperti ini, hasilnya ketemu min 4. Jadi titik X, Y-nya itu min 2, min 4. Nah, untuk nilai X yang lainnya seperti ini, sama seperti tadi. Yang berbeda, nilai A-nya itu negatif ya. Jadi kayak gini. Nah, selanjutnya langkah kedua, langsung kita masukkan nilai-nilai X dan Y-nya ya ke bidang kartesius seperti ini. Kita gambar dulu sumbu X, Y-nya. Setelah itu tentu masukkan titik-titik A, B sampai G tadi ya. Yang A itu min 3, min 9, yang B itu min 2, min 4, dan seterusnya. Nah, sehingga setelah titik-titiknya itu terbentuk, kita hubungkan dengan garis. Nah, garis seperti ini. Nah, ternyata untuk nilai Y sama dengan AX kuadrat dengan A kurang dari 0, bentuk kurvanya itu menghadap ke bawah ya Nana. Gini, ya menghadap ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya dari hasil pengamatan, nah
kita ada dua tadi. Untuk grafik Y sama dengan X kuadrat dengan A lebih besar dari 0, ternyata berbentuk parabola dengan menghadap ke arah atas kurvanya tadi ya. Lalu untuk Y sama dengan X kuadrat dengan nilai A kurang dari 0, bentuk parabolanya itu menghadap ke arah bawah. Jadi U kebalik ya, U kebalik. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari hasil tadi untuk A-nya itu kan yang positif bernilai 1 dan untuk yang negatif bernilai min 1. Nah, yang Ibu tanyakan bagaimana jika nilai A-nya itu semakin besar? Bagaimana bentuk grafiknya? Misal A-nya itu sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya. Atau A-nya itu nilainya semakin kecil. Misal min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Ibu akan memperkenalkan aplikasi GeoGebra, di mana kita bisa melihat bentuk grafik dari fungsi kuadrat ya. Nah, jadi di sini Ibu menjelaskan tentang aplikasi GeoGebra. Ini aplikasi GeoGebra ya. Nah, ketika dibuka seperti ini tampilannya. Nah, ini juga bisa diberi grid agar lebih mudah. Nah, kemudian kita masukkan dulu inputnya. Untuk A sama dengan 1 ya. Nah, kemudian klik ini ke input box. Nah, nanti untuk A sama dengan ini biar mudah, nanti kita bisa langsung masukkan A nya sama dengan berapa, bisa A nya lebih besar dari 0, bisa juga A nya lebih kecil dari 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan fungsinya. Fungsinya kan Y sama dengan AX kuadrat. Kalau di sini pangkat itu pakai ini ya, topi petik. Ya, lalu kita enter. Nah, kalau benar ya bentuknya untuk A-nya sama dengan 1 seperti ini. Kurvanya ke atas. Nah, yang mau kita lihat, yang mau Ibu jelaskan ketika A-nya semakin membesar nilainya. Ini kan 1, misal 2. Nah, bentuknya membuka ke atas tapi semakin mengecil ya. Nah, semakin mengecil. Kemudian coba kita masukkan A-nya sama dengan 4. Semakin mengecil lagi. Ketika A sama dengan 10, semakin besar nilai A-nya, maka bentuknya kurvanya membuka ke atas tapi semakin kecil. Kalau A-nya bernilai positif tapi semakin besar. Nah, kemudian kita coba untuk yang bernilai negatif, A-nya kan tadi menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah seperti ini. Nah, kita masukkan, misal semakin kecil nilainya itu misal min 2. Nah, ternyata juga sama, semakin mengatuk. Kemudian misal min 4. Nah, semakin rapet ya, semakin menutup. Kita masukin 10. Nah, seperti ini anak-anak bentuknya ketika A-nya itu nilai A-nya semakin besar dan nilai A-nya semakin kecil. Nah, lanjut. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi hari ini yaitu nilai A, ternyata nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Ya, benar kan? Yang pertama, seperti tadi, jika nilai A lebih besar dari 0, maka bentuknya itu atau bentuk kurvanya itu menghadap ke atas, ya, membuka ke atas. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, jika nilai A kurang dari 0, maka bentuk kurvanya itu membuka ke bawah, ya, membuka ke bawah. Nah, selanjutnya, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A-nya ini ternyata semakin besar, ya, dimasukkan, maka kurvanya itu membuka ke
atas tetapi semakin mengecil ya. Kemudian jika A kurang dari 0 dan nilai A-nya itu semakin kecil, maka bentuk kurvanya itu membuka ke bawah, namun semakin menciut juga ya. Bedanya itu anak-anak. Jadi itu kesimpulan pada hari ini. Nah anak-anak, apabila masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang perlu ditanyakan, langsung aja ditanyakan di Google Classroom ya, di komentar. Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Nah selanjutnya nanti ibu kasih latihan soal untuk tugas di rumah ya. Itu ada 3 soal, jadi dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom juga ya Nana. Batas waktunya itu hari Sabtu jam 4 sore seperti biasa. Nah mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.